Kepala keluarnya itu dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena sudah terlilit pinjol misalnya. Terlilit pinjol sudah terlalu banyak utang di online, pinjaman online, maka dimatikan dengan surat pernyataan. Jadi mematikan seseorang itu ya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabar semuanya? Sehat-sehat dong ya? Terima kasih loh telah setia bergabung di kanal YouTube KIP Kota Banda Aceh. Dan pastinya hari ini saya senang sekali bisa menyapa kembali teman pemilih di podcast Pecedah, Pemilih Unggul Cerdas dalam Memilih. Nah, nggak berasa loh ya, hari ini kita sudah masuk di episode ke-7. Hal ini menunjukkan bentuk komitmen dari KIP Kota Banda Aceh untuk terus memberikan layanan informasi kepemiluan kepada seluruh teman pemilih dimanapun berada. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai yang pasti insya Allah akan bermanfaat terkait dengan sesuatu yang selama ini pastinya ada di benak teman pemilih ya. Apa aja sih yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh di saat pemilu dan juga pemilihan telah selesai dilaksanakan. Dan menariknya hari ini kita akan berbincang langsung nih dengan salah satu pimpinan kita, Ketua KIP Kota Banda Aceh, siapa lagi kalau bukan Pak Saiful Haris STMM. Langsung saja kita sapa. Halo Pak, Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Sehat ya Pak ya. Senang sekali nih akhirnya bisa melihat Pak Saiful di sini, duduk bersama kita di sini di studio podcast tercinta kita ini Pak ya. Ini kali pertama Pak ya. Kali pertama. Tapi akan ada kali-kali selanjutnya. Ya. Gimana nih Pak, menurut Bapak kita sudah punya podcast sendiri nih dengan tampilan yang pastinya lebih fresh ya hari ini Pak ya. Iya, alhamdulillah kita sudah mempunyai perangkat dan ruangan podcast sendiri, dan insya Allah jangkauan kita ke masyarakat insya Allah akan lebih luas lagi, lebih jauh lagi. Iya, jadi semakin lebar ini kita Pak ya untuk menjangkau panasnya ya. Iya Pak, terima kasih nih Pak sudah menyempatkan diri hari ini bergabung di sini Pak. Yang pasti di tengah kesibukan ya, ini aja meninggalkan Zoom ya Pak ya. Iya benar. Meninggalkan Zoom sejenak untuk bisa menyapa teman pemilih dan kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Pak hari ini. Pastinya topiknya hari ini sangat menarik, mungkin agak santai tapi ini pertanyaan yang selalu aja di benak semua teman pemilih Pak ya. Pak Saiful, ini ya kita tahapan pemilu telah selesai, pemilihan telah selesai, bahkan calon yang sudah terpilih pun sudah menjabat Pak ya. Dan laporan kegiatan kita telah selesai kita lakukan, bahkan laporan pertanggungjawaban keuangan juga telah selesai kita lakukan nih Pak ya. Terus KIP Kota Banda Aceh ngapain aja nih Pak? Udah selesai kayak gini nih, apa aja kegiatan ini Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Dan ini benar kata Ibu tadi, banyak pertanyaan kepada kita dari masyarakat setelah pemilu dan pilkada KIP tidak ada kerja. Banyak menyampaikan bahwa kita tidak ada kerja. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan dari KPU RI, kita ada dua kerja besar kita sebelum adanya tahapan pemilu maupun pilkada, atau setelah tahapan pemilu dan pilkada 2024 selesai. Yang pertama yaitu sosialisasi kepada pemilih pemula, itu yang harus kita laksanakan. Yang kedua pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Dan dua kegiatan ini sudah kita laksanakan, sudah sedang berjalan kita laksanakan. Yang pertama juga tentang sosialisasi pemilih pemula, kita sudah melaksanakan, sudah berjalan. Yang pertama ke sekolah-sekolah, ada 3 sekolah target kita, dan 2 sudah berjalan dan 1 sedang proses, sedang kita komunikasi dengan pihak sekolah. Kemudian terkait kegiatan kedua yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ini juga sudah dan sedang kita laksanakan, dan banyak juga masyarakat tidak mengetahui terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini
itu yang pertama kita turun data dari dari KPU RI, kemudian KPU RI juga turun data dari Kemendagri, kemudian disandingkan dengan data pemilu atau pilkada yang terakhir, berarti kita disandingkan dengan data pilkada yang terakhir 2024 kemarin. Kemudian turun ke kita melalui KIP Aceh dan kemudian kita melakukan pemutakhiran dengan metode COKTAS, coklit terbatas. Kemudian setiap per 3 bulan kita lakukan pleno untuk pemutakhiran data tersebut. Dan pada kali ini, pada tahun ini kita sudah melakukan pleno di triwulan ketiga pada bulan Oktober kemarin. Kemudian data itu, data pemilih yang turun sudah kita laksanakan pleno 2 kali ya, pleno 2 kali pada bulan Juli dan bulan Oktober. Pada bulan dan data yang turun dari KPU RI itu kita lakukan COKTAS, turun ke lapangan, kemudian kita juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk ke Disdukcapil, kemudian ada ke Lapas, maupun ke Rutan. Seperti itu, yang kemarin dilakukan Pak ya? Seperti yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Mungkin itu gambaran singkat terkait kegiatan kita. Kalau tadi Bapak sampaikan COKTAS ya, coklit terbatas, itu maksudnya itu seperti apa Kak? Apakah memang hanya kalangan-kalangan tertentu yang dikatakan terbatas, atau seperti apa itu Pak? Ya, baik. Data yang turun di KIP Kota Banda Aceh itu dengan bukti dukung yang diturunkan oleh KPU RI, misalnya pindah, maka akan dilampirkan bukti pindahnya, atau meninggal seperti itu juga dilampirkan dengan akte kematian. Tetapi ketika tidak dilampirkan, misalnya meninggal tadi dengan akte kematian, maupun ada data misalnya data penduduk tersebut masih hidup, tetapi sudah meninggal misalnya, tetapi keterangannya sensus penduduk, sensus BPS, itu ada yang kita turun ke lapangan. Disitulah kita lakukan COKTAS, coklit terbatas, kita lakukan dengan data-data yang tidak ada pendukungnya, tidak ada bukti dukungnya. Maka ada beberapa kejadian, ada beberapa kasus yang kita turun ke lapangan, itu di BPS dinyatakan sudah meninggal, ketika kita turun di lapangan ternyata masih hidup. Bisa gitu Pak ya? Iya, orang bersangkutan masih hidup. Maka disitulah fungsi kita melakukan COKTAS, coklit terbatas tadi. Mungkin seperti itu. Berarti itu untuk yang pindah, terus yang meninggal Pak ya? Ada lagi atau yang memang hanya di 2 kategori itu Pak? Banyak kategorinya. Tadi pindah, meninggal, mungkin sekolah ke luar negeri, ada juga yang kita turun kemarin. Kemudian perbaikan, misalnya perbaikan biodata, itu perbaikan biodata tidak perlu kita turun ke lapangan, tinggal kita sesuaikan apa yang perlu diganti ya, perlu dirubah dari data pemilih tersebut. Mungkin itu. Berarti itu sifatnya kita yang mendatangi ke pemilihnya berdasarkan data dari KPU tadi Pak ya? Benar. Apakah ada peluang juga seandainya misalnya dari pemilih yang ingin menginikan datanya bahwa dia sudah pindah seperti yang tadi itu, atau memang untuk saat ini levelnya hanya dari kita saja yang turun ke bawah Pak? Iya. Makanya kita juga sinergi dengan sosialisasi tadi, turun ke SMA, karena ada juga misalnya anak-anak SMA yang sudah 17 tahun belum rekam KTP, itu juga kita himbau di kegiatan sosialisasi untuk segera merekam. Dan terkadang di data kita itu memang nampak di keterangannya belum ada KTP misalnya, tapi ke depan dia akan 17 tahun, itu ada tandanya. Maka di situ juga kita sosialisasikan bahwa agar segera merekam KTP untuk terdata di DPT nantinya. Seperti itu.
Mungkin Pak bisa dijelaskan juga ke teman pemilih, ini urgensi kita melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini apa gitu Pak ya? Karena kan sebenarnya kalau teman pemilih kan Mm-mm. berpikirnya data penduduk ya, itu kan ada instansi yang memang di Dukcapil dan Ya, saat ini kita sedang tidak ada tahapan. Nah, itu apa urgensi dari KPU untuk memang harus memutakhirkan data ini gitu. Arahnya endingnya nanti kemana? Data ini mau dibawa kemana gitu iya, Pak? Nah, baik. Memang kalau kita melihat untuk apa kerja KPU atau KIP melakukan pemutakhiran data pemilih, karena pemilu masih jauh. Pemilu 2029 masih jauh. Tapi inilah fungsi dari KPU maupun KIP, merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 2017 maupun dari PKPU nomor 1 tahun 2025, yaitu melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan ini karena memang data kependudukan itu terus bergerak, bahkan per menit mungkin ada yang meninggal, ada yang pindah, dan inilah fungsi kita untuk melakukan pemutakhiran. Jangan sampai kita ketika pemilu hanya pemilu saja kita lakukan pemutakhiran. Karena kan pengalaman selama ini ketika kita hanya menjelang pemilu itu kan waktunya hanya sebulan, paling lama 2 bulan untuk memutakhirkan. Khawatirnya ada yang tidak masuk, ada yang pindah, itu tidak terdata. Mungkin itu arahan-arahan dari KPU RI untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu Itu salah bentuk antisipasi berarti dari kita antisipasi Pak ya, ya, agar seperti itu. semuanya pemilih ini terdata nantinya, Iya, tidak benar. hilang gitu ya. Nah, terus ini kita kan di Kota Banda Aceh, kita memutakhirkan data-data kependudukan Kota Banda Aceh dan Banda Aceh ini kan ibu kota provinsi ya Pak Iya, ya. benar. Menurut Bapak nih ada kesulitan atau bagaimana untuk memutakhirkan data di ibu kota provinsi ini yang mungkin kan agak heterogen juga gitu Iya. Pak ya. Itu seperti apa Pak? Baik, mungkin pengalaman kita ketika kita turun di lapangan, ada beberapa mungkin kendala karena kita di kota mungkin kan. Yang pertama, ini terkait juga regulasi di Dukcapil sendiri. Ketika seseorang itu pindah misalnya ganti KTP atau pindah domisili, itu tidak perlu lagi melapor ke kantor kecil atau kantor desa, bisa langsung ke di Dukcapil. Itu yang menjadi mungkin kendala kita, terkadang tidak update data di kantor kecil. Posisi kita sekarang kan tidak ada badan ad hoc, tidak ada PPK, tidak ada PPS maupun Pantarli. Jadi ketika kita turun di kantor kecil, ada sebagian tidak mengetahui, oh sudah pindah atau oh sudah meninggal, karena apa? Tidak melampirkan, tidak melapor ke kantor kecil. Jadi dia langsung ke Dukcapil, mungkin seperti itu. Kemudian kendala kita yang lain itu ada pemilih atau masyarakat yang menjadi napi. Terkadang keluarga itu malu menyampaikan bahwa anggota keluarganya, mungkin salah satu anggota keluarganya itu menjadi salah satu napi misalnya kan, warga lapas, misalnya warga lapas atau warga rutan. Itu yang malu disampaikan, dan terkadang memang data kita itu sudah ada tanda misalnya yang bersangkutan menjadi warga lapas atau warga rutan. Itu yang menjadi kendala kita. Makanya kita juga perlu berkoordinasi ke lapas maupun ke rutan. Seperti itu. Yang tadi yang di lapas ini mereka ini memang ya Pak berbeda ya dengan teman-teman pemilih yang ada ini, atau nantinya itu memang mereka perlakuan memang khusus nanti akan diinikan di rutan untuk kedepannya atau seperti apa ya? Ya, baik. Kalau kita di rutan maupun lapas memang ada di Banda Aceh, tetapi karena posisi lokasi rutan maupun lapasnya itu di Aceh Besar, maka mereka akan memilih di Aceh Besar. Jadi seperti itu. Jadi nantinya mereka akan menjadi TPS lokasi khusus di rutan maupun di lapas. Nanti wewenangnya itu di Aceh Besar, bukan di Kota Banda Aceh.
walaupun pemilih dan KTP-nya itu masih Banda warga Aceh. Banda Aceh, seperti itu. Inilah proses awalnya untuk Iya, nanti kita endingnya kalau seandainya membuka TPS khusus gitu tadi iya, ya. karena Jadi maksudnya teman pemilih. iya benar-benar di mungkin pengalaman di pemilu 2019 itu pemilih yang menjadi warga binaan rutan maupun lapas itu KIP Kota Banda Aceh akan memberikan form A5 atau pindah memilih. Tetapi ketika pengalaman pemilu maupun pilkada 2024 kemarin tidak ada lagi form tersebut. Jadi warga Banda Aceh yang di rutan menjadi warga rutan, binaan rutan maupun binaan lapas itu akan menjadi pemilih di lokasi khusus di rutan maupun di lapas. Jadi di DPT kita harus kita keluarkan, itu dia. Jadi biar tidak menjadi double. Nah, mungkin seperti itu. Oke, berarti ini pemutahiran ini akan terus berjalan terus Pak ya? Sampai kapan Pak? Ada batasnya atau? Akan berjalan terus sampai pemilu Sampai pemilu 2029. ya. Artinya teman-teman, kalau ada teman-teman KIP datang ke rumah, dibukain pintunya. Karena Ya. kadang-kadang mungkin kan Pak, ini teman pemilih kan agak khawatir kalau didatengin, apalagi kan KIP datangnya sama panwas ya. Ya, Jadi yang benar-benar. datang itu bisa beberapa orang. Ya. Jadi mungkin jadi insecure nih, apa nih didatengin gitu Ya. kan. Jadi jangan khawatir teman pemilih, itu adalah salah satu bentuk kegiatan KIP Kota yang memutakhirkan data dari teman pemilih gitu. Ya. Ya, dan saya menarik juga tadi yang Bapak sampaikan terkait sosialisasi Pak ya, sosialisasi kepada pemilih pemula. Apakah kegiatan ini hanya kita fokuskan saja kepada pemilih pemula untuk saat ini atau juga kita berpikir melakukan sosialisasi pendidikan pemilih kepada segmen yang lain juga atau seperti apa Pak? Ya, baik. Untuk tahun ini kita fokus kepada pemilih pemula dulu. Pemilih pemula kita masuk ke SMA dan baru kita targetkan itu 3 SMA untuk tahun ini. Mungkin ke depan nanti kita akan menyesuaikan lagi apakah segmen misalnya pemilih termarginal seperti disabilitas atau yang lainnya atau minoritas, warga minoritas, mungkin seperti itu. Untuk tahun ini kita fokus ke pemilih pemula dulu. Berarti tetap bergerilya ini teman-teman KIP Kota Banda Aceh. Iya, jadi kayak teman pemilih pemula juga kalau memang tahu lebih banyak tentang kepemiluan juga selain bisa dimanfaatkan pada saat nanti kami ini datang ke sekolah teman pemilih. Dan juga kita membuka ruang juga di kantor ya Pak ya. Artinya Benar. kalau memang ada yang mau tahu tentang kepemiluan kita membuka ruang Pak ya. Iya, benar. Selain tentang kepemiluan, mungkin tentang daftar pemilih tadi, misalnya ada juga kita buka posko di sini, mungkin teman-teman mengecek, mungkin tidak terdaftar di daftar pemilih sementara daftar pemilih di berkelanjutan ini, maka bisa melapor ke kita, misalnya pindah atau mungkin pindah keluar maupun pindah ke dalam atau ada anggota keluarganya yang meninggal bisa melaporkan ke kita. Karena ada juga permasalahan lain, itu banyak masyarakat menyampaikan bahwa terkadang ini sudah meninggal tapi masih selalu ada di DPT. Mungkin itu. Jadi syarat kita itu ya tidak ada akte misalnya kan, tidak ada surat pernyataan, itu tidak bisa kita matikan orang tersebut di daftar pemilih tetap. Mungkin itu. Punya SOP-nya gitu ya, nggak serta-merta main coret-coret gitu. Karena banyak sekali kasus ya di daerah lain, mungkin mudah-mudahan tidak ada di kita. Di daerah lain itu terkadang dimatikan, kepala keluarganya itu dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena sudah terlilit pinjol misalnya, terlilit pinjol sudah terlalu banyak utang di online, pinjaman online, maka dimatikan dengan surat pernyataan. Jadi mematikan seseorang itu ya cepat di daftar pemilih. Ya, pemutakhiran daftar pemilih ini buat surat pernyataan, kemudian ya surat pernyataan dari keluarga bahwa bersangkutan meninggal, ya langsung tercoret di daftar pemilih. Itu yang kita khawatirkan dan itu ada kejadian-kejadian di daerah lain. Seperti itu. Macam-macam Pak ya kejadian kalau saat pemutakhiran ini hal yang kita nggak tahu jadi tahu gitu. Iya benar. Termasuk warisan seperti itu juga. Ada kejadian di daerah lain itu juga. Karena berebut warisan ya matikan saudaranya dengan seperti itu.
Ya, macam-macam. hal-hal yang nggak terpikirnya, oh ternyata begini ya kasus inilah ya Pak ya kompleksitas dari data kependudukan kita Iya gitu Pak benar. ya. Hmm. Terus kalau memang ini tadi kan data pemilih berkelanjutan ini apa bisa diakses datanya oleh pemilih atau dia sifatnya kalau dulu kan kita kalau kayak DPT itu kita ada bisa kita akses di sini. Kalau ini bisa juga ya Pak? Atau seperti apa Pak? Iya, mungkin kalau yang uh, setelah kita pleno, misalnya kita pleno, daftar pemilih itu bisa Hmm. diakses bisa diakses oleh masyarakat. Nah, maka di situ akan ketahuan bahwa tidak terdaftar atau terdaftar mungkin seperti itu. Oke. Okay. Baiklah, berarti tadi kita melakukan sosialisasi pendidikan pemilih seperti ini ya Pak ya, Iya, dan juga pemutakhiran data pemilih, dan kita membuka ruang teman pemilih jika ingin tahu tentang kepemiluan, bisa datang ke kantor KIP Kota Banda Aceh di Jalan Pocot Bari nomor 20. Artinya mungkin kayak teman-teman mahasiswa, adik-adik yang sedang skripsi atau juga ingin tahu lebih dalam terkait dengan kepemiluan, kita juga ada rumah pintar pemilu di sini Pak ya. benar. Ya, dan ada PPID ya tadi Ada Pak ya. PPID, ya. Itu seperti Uh, apa Pak kalau Kalau PPID kita masih terus berjalan ya, terus berjalan baik sebelum pemilu maupun sesudah pemilu itu banyak mahasiswa yang magang di sini, kemudian ada apa namanya mahasiswa atau ya yang melakukan penelitian, mengambil data. Selain magang tadi itu kita layani. Kemudian selain itu siswa atau siswi yang mengunjungi rumah pintar pemilu kita, mungkin sebagian pengurus OSIS, rata-rata seperti itu, pengurus OSIS yang ingin melakukan pemilihan OSIS itu banyak yang berkunjung kemari, mungkin seperti itu. Nah, jadi tetap banyak nih yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh Iya, Pak ya. Terus juga saya ini Pak yang ingin saya tanyakan bahwa kita di KIP Kota Banda Aceh ini kan levelnya kabupaten kota Pak ya. iya, Kita berbeda dengan KPWRI yang mereka adalah tingkat pusat yang mereka membuat kebijakan. Kalau kita itu kan sifatnya menunggu ya, iya, menunggu. Dan saat ini di tahapan yang sedang tidak berjalan, kita akan menjelang 2029. Apa yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh untuk menyongsong pemilu 2029 karena kalau aturan belum keluar nih, iya, regulasi belum keluar, kebijakan kita nggak bisa buat nih. iya, Apa sih yang dilakukan realnya di Kota Banda Aceh untuk menuju 2029 di samping dari yang Bapak sampaikan tadi, Pak? iya. Seperti Ibu sampaikan tadi, karena kita posisi kabupaten kota dan kita kerja kita hierarki ya, kita menunggu arahan dari KPURI, maka untuk saat ini masih arahannya itu terkait sosialisasi dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu saja. Kalau kegiatan lain paling penguatan di internal seperti tadi ada layanan PPID, ada layanan rumah rumah pintar pemilu tadi maupun kita juga penguatan internal seperti ada ya sekolah-sekolah setiap minggunya penguatan kepada komisioner melalui Zoom, mungkin itu yang selama ini dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh menunggu arahan dari KPU RI seperti itu. Ya, jadi teman pemilih di Kota Banda Aceh ini setiap hari itu kegiatannya juga banyak dan bahkan Zoom itu hampir setiap hari ya Pak ya. Ya benar. Ini seperti saat ini nih dalam 3 hari ini Pak Ketua juga sedang menghadiri sebuah Zoom untuk penyusunan apa ya Pak laporan evaluasi ya Pak ya. Evaluasi. Evaluasi ya. Ya. Kalau laporan kegiatan sudah kita lakukan, ini Ya. evaluasinya Pak ya. Evaluasi benar. Evaluasi yang nanti akan menjadi evaluasi secara nasional terpusat gitu Pak ya. Iya benar. Artinya kegiatan tuh terus aja ada. Tapi seenggaknya masih ada ruang juga sedikit untuk kalau dulu memang meletok di sini aja Pak ya. Iya. Kalau sekarang paling tidak punyalah waktu sedikit Iya. untuk diri sendiri ya Pak ya. Benar-benar. Dan seneng nih lihat Bapak nih sebenarnya udah agak lebih fresh nih. Kalau kita di tahapan itu, waduh dari pagi ketemu pagi ya Pak. Pak bisa di-share sedikit apa ada nggak kejadian atau apa cerita lucu atau hal yang berkesan lah selama masa pemilu dan juga pemilihan yang berjalan kemarin yang mungkin bisa di-share ke teman-teman pemilih. Iya. Ya sebelum saya menjadi ketua untuk saat ini, itu kan ketika pemilu dan pilkada kemarin saya membawahi divisi perencanaan data dan informasi. Jadi data pemilih itu di bawah divisi kami.
Jadi ketika hari H pemilu dan pilkada, dan itulah yang kalau teman-teman itu banyak keliling melihat TPS-TPS, maka saya ya tugasnya jaga gawang, jaga gawang di kantor, menjaga karena masih banyak masyarakat ada juga itu berpikiran yang tidak bisa memilih di belakang kantor. Ada TPS khusus di belakang kantor kita. Itu pikiran bukan pemilu ya. Ketika pemilu juga ada yang demo mungkin. Itulah yang perlu kita ada kita di sini di divisi Rendatim untuk menjelaskan. Itu paling jadi setiap hari H itu pasti deg-degan untuk menerima masyarakat protes masyarakat yang kantor jadi rame, kantor Pak ya. jadi rame. Waktu sebelum tahapan kita sibuk menggembar-gemborkan, ayo laporkan kalau ada data kalian yang belum terdaftar di Dadek, kurang mungkin agak sedikit apatis ya, tapi begitu hari H datang semua ya. Nah, masyarakat banyak berpikir bahwa ada TPS khusus di belakang kantor kita yang bisa memilih ya, yang tidak terdaftar di DPT mungkin itu. Yang itu memang kalau di data pemilih di hari H itu memang terasa sekali Pak ya, karena memang data pemilih ini kayak darahnya dari pemilu ya Pak ya. Iya benar. Dari data pemilih kita mengeluarkan untuk persiapan logistik Pak ya, surat suara ya Pak ya, jadi memang ini darahnya dari pemilih di data pemilih ya. Tahap perencanaan itu dari daftar pemilih. Dari daftar pemilih. Kira-kira Pak, apa sih Pak menurut pandangan Bapak dari pemilu dan juga pemilihan yang sudah berjalan, yang menjadi evaluasi yang akan kita menjadi bahan perbaikan untuk pemilu mendatang? Kira-kira apa Pak yang menurut Bapak, evaluasi apa yang perlu kita perbaiki untuk ke depan yang lebih baik lagi? Baik, kalau terkait evaluasi maka kita akan berbicara terkait dengan kolaborasi, karena kolaborasi hanya penyelenggara, misalnya penyelenggara melakukan sosialisasi, penyelenggara hanya melakukan menyuarakan informasi terkait pemilu, itu tidak akan menjangkau ke masyarakat. Maka kita membutuhkan kolaborasi baik penyelenggara, peserta pemilu misalnya, atau perangkat-perangkat pemerintahan lainnya. Karena juga yang perlu kita tingkatkan adalah partisipasi juga, partisipasi dari masyarakat, karena kalau sekedar penyelenggara yang berkuat ya itu tidak terjangkau ke lapisan masyarakat paling dasar misalnya seperti itu. Tapi ketika peserta pemilu misalnya calegnya juga bersosialisasi bagaimana meningkat, walaupun itu untuk meningkatkan pemilih yang bersangkutan, itu juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pencoblosan di hari H nantinya, seperti itu. Artinya kolaborasi dari semua pihak Pak ya. Iya, benar. Tidak hanya penyelenggara, di sini ada juga teman pemilih dan juga peserta pemilu tadi Pak ya. Iya. Dan ini juga kami di Kota Banda Aceh juga menerima masukan-masukan yang positif ya untuk arah perbaikan ke depannya ya Pak ya. Iya, benar. Sebelum kita ini udah di ujung segmen kita, mungkin ada closing statement Pak yang ingin disampaikan ke teman pemilih, kira-kira apa sih harapan Bapak untuk teman pemilih untuk kedepannya? Baik, kalau dari saya berharap juga seperti saya sampaikan tadi, kita berkolaborasi untuk mensosialisasi ke masyarakat agar pemilu depan nanti akan lebih meningkat partisipasinya, dan juga selain partisipasi meningkat dan kita berharap juga akan terpilihnya pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyat kita yang lebih berkualitas, mungkin seperti itu. Nah, teman pemilih jangan lupa tuh seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi kami juga menunggu partisipasi dari teman pemilih aktif juga gitu ya. Kalau juga ingin mengetahui pemilu lebih dalam bisa langsung aja datang ke Kota Banda Aceh. Wah, terima kasih nih Pak Ketua. Semua yang dibicarakan hari ini menambah wawasan baru dari teman pemilih yang selama ini berpikir, ngapain tuh KIP Kota Banda Aceh tuh, duduk-duduk aja kayaknya ya, ngopi-ngopi aja gitu ya Pak ya. Ternyata banyak hal yang kita lakukan di sini, tidak hanya tugas-tugas administrasi ya, dari penyusunan filing dan juga secara perbaikan internal kita, tapi juga evaluasi yang kita lakukan
secara internal bahkan berjenjang yang seperti saat ini sedang dilakukan menuju ke sebuah evaluasi secara nasional di KPU RI yang 3 hari ini sedang dilakukan oleh KPU seluruh Indonesia. Dan terima kasih Pak Ketua sekali lagi, mudah-mudahan sehat selalu. Ada kesempatan lagi Pak kita untuk sharing-sharing di sini. Terima kasih teman pemilih ya telah setia di podcast KIP Kota Banda Aceh. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan wawasan baru kepada semua teman pemilih. Dan jangan lupa kita minta dong dukungannya, like, dan komen positifnya, share dan juga subscribe sehingga podcast KIP Kota Banda Aceh bisa terus mengudara untuk bisa menemani teman pemilih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.